Shalom jemaat Tuhan, apa kabar semuanya? Happy Sunday. Aku percaya setiap dari kita, apapun yang kita lewati minggu ini, mungkin we experience good things this week, mungkin ada yang experience challenges, bad things. Tapi aku percaya kalau Allah kita itu Allah yang setia, dan aku percaya di setiap keadaan yang kita alami, Tuhan tuh punya rencana dan Tuhan punya maksud yang indah buat kita. Kita harus terus percaya, amin. Yuk pagi hari ini mari kita datang ke hadirat Tuhan, mari kita bersyukur, mari kita bersukacita, mari kita celebrate hadirat Tuhan di tempat ini. Kita sama-sama mau puji, sama-sama mau sembah Dia. Persiapkan hati saudara semua dimanapun kalian berada, percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, buat pagi hari yang baru, buat berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami masih boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kalau kami boleh Tuhan punya suara untuk bernyanyi, untuk menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh punya kaki yang sehat, kami bisa berdiri. Terima kasih Tuhan buat semua yang Kau berikan ya Tuhan, buat pekerjaan, keluarga Tuhan, buat pendidikan ya Tuhan, buat teman-teman kami dan buat keluarga rohani yang kami miliki Tuhan di tempat ini, buat kesehatan dan perlindungan-Mu Tuhan di tengah-tengah coronavirus ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Kau Allah yang setia Tuhan. Kami percaya padamu Tuhan, kami percaya akan apa yang Tuhan tetapkan, apa yang Tuhan siapkan bagi kehidupan kami. Bapa, hari ini kami datang dengan hati yang bersyukur Tuhan. Kami mau Tuhan merayakan Engkau Tuhan, kami mau Tuhan memuji, mengagungkan, memuliakan Engkau Bapa. Kau yang ada di tempat ini bersama dengan kami Tuhan. Thank you Jesus. Biar hari ini Tuhan kami boleh merasakan Engkau. Biar hari ini Tuhan Kau jamah hati kami dan ingatkan kami Tuhan akan kebaikan-Mu, akan kasih setia-Mu. Thank you Jesus.
kasih Tuhan. Kau yang ajar kami Tuhan setiap hari Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. For us to longing for you Lord. For us to long for you Jesus. Ajar kami Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, untuk kami selalu ingat Engkau Tuhan, selalu mengutamakan Engkau Tuhan, dan menjadikan Engkau bagian dalam kehidupan kami Tuhan, dalam keseharian kami Tuhan, apapun yang kami lakukan Tuhan. Biar Tuhan kami haus, biar Tuhan kami punya kerinduan Tuhan untuk bertemu dengan Engkau, untuk menantikan Engkau, untuk datang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Jadikan itu kerinduan kami Tuhan. Ajar kami, bantu kami. Kami butuh Engkau, kami butuh Roh Kudus untuk terus mengingatkan kami. Thank you Jesus. Kami gak bisa Tuhan hidup di luar Engkau Tuhan. We just cannot live without you. Cannot live far from you Lord. You are all that we need, all that we want. Thank you Jesus. Hallelujah.
untungku jadi anak-Mu Tuhan. Thank you Jesus, hadirat-Mu menjamah hidupku, menyentuh hatiku Tuhan, membuka pikiranku Tuhan. Haleluya, ku mau bernyanyi bagi-Mu Bapa, mengangkat suaraku bagi-Mu. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku
compare to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compared to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in Mari Bapak Ibu, saya ajak kita membaca firman Tuhan. Buka di rumah saudara sesuai dengan Alkitab ya. Kita lihat Matius pasal yang ke-16. Buka Alkitab saudara ya di rumah masing-masing. Matius 16 kita perhatikan ayat yang ke-21 mulai. Kita baca sampai yang ke-27 saja. Matius 16 ayat ke-21 sampai 27. Baik, kalau sudah ketemu ya kita baca bersama-sama ya. Saudara bisa baca di rumah, baca sampai suara saudara mendengar, karena saya percaya iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan ya. Mari baca sama-sama Matius 16 ayat 21 mulai. 2, 3. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat 22, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ayat 25, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya.
Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkan firman Tuhan ini, ya, kalau kita merenungkan saudaraku apa yang Tuhan saudaraku sampaikan di dalam hidup kita. Dan hari ini saudaraku, Tuhan ingin berbicara kepada setiap kita. Saya percaya saudaraku, apa yang ada di hati Tuhan itu adalah isi hati Tuhan yang terbaik, dan Dia ingin supaya saya dan saudara murid-muridnya bukan hanya sekedar tahu, ya, bukan hanya sekedar menerima informasi, tapi ada sebuah transformasi dari hati kita. Dari dalam hati kita mengalir keluar, from the inside out. Banyak orang mendengar firman hanya just for information. Tetapi Tuhan sebenarnya ketika Dia menyampaikan isi hatinya, Dia mau saudaraku not just sekedar information, but a transformation. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan konteks daripada ayat yang kita sudah baca ini, ya, ketika kita memperhatikan konteks, sekali lagi kalau kita baca firman, ya, kita harus tahu konteksnya. Ya, konteksnya itu bisa bicara tentang cultural context, bicara tentang historical context, ya, bicara tentang saudaraku pesan daripada Tuhan sendiri yang disampaikan pada waktu itu, pada awalnya. Dan ketika kita memperhatikan background konteksnya adalah Tuhan Yesus untuk pertama kalinya menceritakan, memberitahukan kepada murid-muridnya pada waktu itu bahwa apa yang akan dialami oleh Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus berkata bahwa Dia harus kembali ke Yerusalem, lalu akan mengalami penderitaan, ya, akan disiksa, akan mengalami penderitaan dari tua-tua, ya, dari apalagi ahli Taurat, dari imam-imam kepala. Nah, kalau saudara tahu, tua-tua, imam-imam, ahli Taurat itu adalah orang-orang yang sangat spiritual. Ya, kalau saudara tahu konteks pada zaman di Yerusalem itu pada waktu itu, tua-tua itu orang-orang yang dituakan, ya, dan tua-tua itu biasanya orang-orang tua-tua dalam sebuah kota, orang-orang yang dihormati. Lalu dikatakan imam-imam kepala. Nah, imam itu juga ada imam biasa, tapi juga ada imam besar. Ya, ada imam-imam kepala, ada high priest, orang-orang yang menjaga rumah bait Allah. Itu orang-orang yang dihormati, saudara. Lalu dikatakan ahli-ahli Taurat. Siapa tuh ahli-ahli Taurat? Ahli-ahli Taurat itu ahli-ahli yang mempelajari firman, yang mempelajari Taurat, saudara. Tokoh-tokoh agama. Orang-orang yang dihormati juga pada zaman itu. Tetapi justru tua-tua, imam-imam, ahli-ahli Taurat itu yang akan menyiksa Tuhan Yesus. Ya, di mana Tuhan Yesus akhirnya saudaraku disalibkan oleh karena mereka juga. Jadi saudaraku, Tuhan Yesus sudah bernubuat di sini. Dia harus kembali ke Yerusalem. Dia akan menderita, disiksa, ya, oleh para tua-tua, penatua kota, ya, lalu imam-imam kepala dan juga ahli Taurat. Lalu dikatakan dia akan saudaraku dibunuh dan mati. Ya, dia menceritakan dia akan mati. Dan saudaraku, dia bilang pada hari yang ketiga dia akan bangkit kembali. Nah, ini luar biasa sekali. Tuhan Yesus, saudaraku, membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Itu, saudaraku, lewat perbuatan-perbuatannya dan juga lewat perkataan-perkataannya. Ya, kalau kita, saudaraku, lihat perbuatan Tuhan Yesus, Dia mengampuni dosa. Ya, tidak ada seseorang pun, saudaraku, yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah sendiri. Beberapa kali, saudaraku, Dia berkata kepada orang-orang, ya, dosamu sudah diampuni, ya kan? Bukalah matamu sebab dosamu sudah diampuni, ya. Lalu Dia berkata juga, saudaraku, bahwa saudaraku Dia
melakukan hal-hal yang besar, dan dia berkata juga dia menubuatkan dia akan mati disiksa, dia akan mati disalib, dan dia berkata juga dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi dari sisi sini Yesus membuktikan dirinya bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Allah, bukan hanya lewat perbuatannya saja. Dia mengampuni dosa, dia berjalan di atas air, dia melakukan mujizat, dia menyembuhkan orang, dia bahkan membangkitkan orang mati, dia berjalan di atas air. Perbuatannya dahsyat, menunjukkan bahwa dia Tuhan. Tetapi nggak berhenti sampai situ. Lewat perkataannya juga, Yesus membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Ya, dia berkata, saudaraku, bahwa dia mengampuni dosa. Dia berkata bahwa dia datang dari surga. Dia berkata bahwa dia, saudaraku, bahkan menceritakan bagaimana dia akan mati. Ya, dia harus menderita, dia harus disiksa, dia mati di kayu salib, bahkan dia setelah mati dia bangkit pada hari yang ketiga. Tidak ada orang yang bisa bernubuat akan kematiannya secara persis, dan itu benar-benar terjadi. Karena itu Yesus membuktikan dirinya bahwa dia benar-benar Tuhan. Nah, hari-hari ini saudaraku ada tokoh agama tertentu, ya, terutama dari saudara sepupu kita yang seringkali menyerang iman Kristen, dan orang ini selalu berkata dan mengajarkan kepada pengikutnya di Indonesia untuk menantang iman orang Kristen dan berkata begini, tunjukkan kepada kami, ya, di mana Tuhan Yesus berkata bahwa dia adalah Tuhan. Tunjukkan kepada kami, ya, di mana di Alkitabmu yang Yesus sendiri berkata bahwa dia adalah Tuhan. Nah, saudara, kalau saudara ketemu sama orang itu, jangan terjebak dan jangan bingung. Ya, dari sini, saudaraku, kita bisa belajar Tuhan Yesus, saudaraku, dia bukan hanya, saudaraku, melakukan pekerjaan-pekerjaan ilahi, tetapi dia juga menyatakan, saudaraku, ya, menyatakan, saudaraku, bahwa dia adalah Tuhan. Saudaraku, tidak mungkin ada orang, saudaraku, yang bisa, saudaraku, berani berkata bahwa dia adalah Tuhan, dia mengampuni dosa, bahkan dia bernubuat bagaimana cara matinya, dan setelah itu 3 hari dia bangkit, lalu dia berkata, aku akan naik ke surga, aku akan mencurahkan penolong Roh Kudus, dan saudaraku, semua itu digenapi. Ya, kalau saudara mempelajari sejarah, ada beberapa theologian, tokoh-tokoh teologi, salah satu yang terkenal adalah C.S. Lewis. Dia, saudaraku, mengambil sebuah analisa yang sangat simpel sekali. If Jesus not the Lord, option pertama the Lord, maka kemungkinan yang kedua, option yang kedua, dia adalah, saudaraku, a liar, ya, pembohong besar. Karena apa? Dia ngomong dia Tuhan, dia ngomong dia bisa ngampunin dosa, dia ngomong bisa begini. Ternyata, saudaraku, mungkin dia itu a liar, pembohong besar. Tapi, saudaraku, ada orang-orang yang mengikuti dia, murid-muridnya yang mengikuti dia, semua yang menyaksikan dia melihat, saudaraku, Yesus tidak pernah bohong. Apa yang dia katakan selalu digenapi. Ya, sehingga, saudaraku, option yang kedua ini, saudaraku, dipatahkan dengan mudah sekali. Dia bukan pembohong. Justru, saudaraku, ya, banyak orang menantikan dia. Di mana Yesus datang ke satu kota, ke Yerusalem, ke Galilea, saudaraku, ya, kemana-mana selalu berbondong-bondong orang datang, banyak mau mendengarkan Yesus. Ya, bahkan Yesus khotbah 5.000 laki-laki datang. Ditambah istrinya, ditambah anak-anaknya bisa 15.000, 20.000 orang. Itu kalau sekarang mungkin satu stadion penuh, saudara. Ya, tidak mungkin orang mau datang mendengarkan seorang pembohong besar. Ya, karena hidup Yesus, dia selalu bergaul dengan murid-muridnya. Dan, saudaraku, Yerusalem itu, saudaraku, kota kecil. Ya, kalau, saudaraku, orang bohong itu akan nyebar beritanya cepat sekali. Jadi option yang kedua, Yesus adalah a liar, itu dipatahkan dengan sendirinya. Lalu option yang ketiga adalah Yesus is a lunatic. Lunatic itu orang gila, saudara. Ya, nggak ada orang yang ngaku-ngaku gitu ya. Oh, saya presiden gitu. Contoh kalau saya turun ke Westville, lalu saya bilang sama orang-orang di Westville, I am a Scott Morrison. Ya kan, I will give grant for every citizen in Australia. Ya kan, $10,000 a week. Orang akan bilang sama saya, kamu siapa ngaku-ngaku Scott Morrison? Jangan-jangan kamu orang gila nih, bener. Gitu kan. Yesus nggak mungkin, saudaraku, dia datang ke dunia terus dia bilang, bertobat kamu, kerajaan Allah sudah dekat. Ya kan.
Dia nggak akan, saudaraku, berkata sembarangan kalau, saudaraku, dia benar-benar bukan Tuhan. Jadi optionnya adalah he is the Lord, atau yang kedua he is a liar, yang ketiga he is a lunatic. Orang yang gila, orang yang klaim dirinya sendiri bahwa dia adalah Tuhan. Ternyata dia bukan orang yang gila, karena dari kehidupannya, dari perkataannya, dari tindakannya, karakternya menunjukkan bahwa dia adalah orang yang baik, orang yang wajar, orang, saudaraku, yang sangat diterima. Bahkan anak-anak kecil dekat dan sayang sama Yesus, saudaraku. Bahkan orang-orang, saudaraku, yang punya, saudaraku, common sense yang disembuhkan, dia menyembah Yesus, dia mengiring Yesus. Bahkan sebenarnya, saudaraku, tokoh-tokoh agama juga kagum akan pengajaran Yesus, kagum akan pribadi Yesus, kagum akan perkataan Yesus. Saudaraku, bahkan, saudaraku, Pontius Pilatus tidak menemukan kesalahan dalam hidup. Jadi, saudaraku, pandangan bahwa Yesus adalah gila, option bahwa Yesus adalah lunatic, itu dipatahkan dengan sendiri. Jadi, saudaraku, dari hal ini kita mempelajari Yesus benar-benar Tuhan. Dia bernubuat bahwa dia akan masuk ke Yerusalem, dia akan menderita, dia akan disiksa. Imam-imam kepala ahli Taurat, saudaraku, akan accuse dia bahwa dia dan segala macam. Akhirnya Pontius Pilatus, pada waktu itu, saudaraku, harus tahu bahwa konteksnya adalah Israel sedang dijajah oleh kerajaan Romawi, dan gubernur pada saat itu yang memerintah bukannya Ahok, bukannya Anies Baswedan, tapi Pontius Pilatus, saudara. Ya, dan dia, saudaraku, melepaskan hukuman itu. Dia cuci tangan, saudaraku, karena dia tidak menemukan kesalahan Yesus. Tetapi Yesus di sini dia menceritakan dengan detail bagaimana dia mati, lalu setelah 3 hari dia bangkit. Tapi, saudaraku, yang menarik sekali, yang mencolok di sini. Nah, dalam kelas pemuridan di Intentional Discipleship Training, saya mengajar para pekerja-pekerja kalau membaca firman itu perlu dibaca dengan tenang, ya, jangan terburu-buru, dengan lambat, diulang-ulang, ya. Lalu saya mengajar juga ada 4 hal yang perlu diperhatikan kalau kita membaca firman. Ya, yang pertama kita harus perhatikan, saudaraku, the tone, ada tone-nya. Ya, tone, lalu tension. Biasanya ada klimaksnya, lalu ada twist, dan ada teologinya. Nah, kalau kita memperhatikan dalam satu perikop, the tone, ya, tone-nya itu apa? Tone-nya naik atau tone-nya turun, sedih, tone-nya happy atau tone-nya Yesus lagi marah atau Yesus lagi teaching. Nah, nanti ada, saudaraku, tension-nya. Biasanya ada tension, klimaks. Nah, kalau kita bisa ngerasakan ketika kita baca, ya, dan kita hayati, maka, saudaraku, nanti, saudaraku, tension itu akan berbicara dalam hidup kita. Oh, kayak gini ya, gitu ya. Apalagi kalau saudara mendengarkan audio Bible, pembacanya itu akan mengimajinasikan dia ada dalam kondisi itu. Ya, kalau saudara baca Alkitab seperti baca koran cepat gitu, lalu nggak ada tone-nya, lalu biasa aja, ya biasa aja. Tapi kalau saudara perhatikan tone-nya, tension-nya, lalu saudara perhatikan twist, ya, ada twist-nya di situ. Maybe comparison, ya, kayak minggu lalu kita khotbah tentang 5 gadis bijak, 5 gadis bodoh, ya. Ada orang yang tiba-tiba bangun dari tidur lalu mau cari minyak tapi udah nggak ada, ya. Lalu di belakangnya lalu ada teologinya muncul. Kamu harus berjaga-jaga, ya. Wah, saudara, kalau kita membaca itu dan kita merenungkan dan kita ngerti firman, maka kekayaan firman itu akan muncul dan kita akan gali, kita akan nikmati, dan kita akan reap the benefit daripada firman Tuhan. Ya, amin. Nah, kalau kita perhatikan, Yesus sudah bilang nih cerita, ya. Tiba-tiba, saudara, Petrus, muridnya yang radikal, nongol, saudara. Dia nongol, lalu dia muncul, dia komen. Ya, persis lah kayak kita gitu ya. Yang suka ngomen, yang suka ngomong gitu ya. Nyeletuk lah istilahnya. Bukan hanya nyeletuk. Alkitab di sini bahkan bilang menegur Yesus. Petrus narik Yesus ke samping, lalu ditegur sama Petrus. Saudara bayangin, ya, ini benar-benar tension dan twist terjadi di sini. Yesus lagi curhat nih, saya akan masuk Yerusalem, saya akan menderita, saya akan mati, dibunuh, saya akan bangkit pada hari yang ketiga. Tiba-tiba Petrus, saudaraku, dia bangkit, dia tarik Yesus ke samping, dia tegur Yesus. Bayangin, saudara. Tegur Yesus, saudaraku, di samping, tapi murid-murid yang lain pasti semua dengar. Karena modelnya Petrus kan, orang dominan, orang yang inisiatif, ya kan. Dia lagi ada di perahu, dia juga jebur langsung, berenang, ya kan. Dia lihat Yesus jalan di atas air, dia bilang, aku juga mau jalan di atas air. Itu tipenya Petrus. Tiba-tiba Petrus ngomong,
dan dia tarik Yesus, saudaraku kepikir dia tegur Yesus, dia bilang begini, oh sekali-kali kiranya hal itu tidak akan terjadi padamu, engkau nggak akan mati, ya kan? Kiranya Tuhan melepaskan kamu dari itu semua, itu nggak akan terjadi padamu. Oh saudara, kira-kira kalau saudara ada di tengah-tengah situasi itu, saudara menjadi murid-murid yang lain, yang melihat Petrus seperti itu, gimana respon kita? Ya, ternyata saudara, apa saudaraku yang kelihatannya baik, apa yang kelihatannya mulia, apa yang kelihatannya terhormat, apa yang kelihatannya baik, itu belum tentu benar. Saya ulangi, ya. Petrus berpikir, saudaraku, kalau gurunya mati disalib, menderita, itu akan bikin malu dia. Ya. Karena saudaraku, waduh, gimana ceritanya masa guru gua disiksa, dihajar, bahkan mati gitu kan. Saudara, Petrus memikirkan kebaikannya buat dirinya dan juga buat diri Yesus. Tapi apa yang dianggap baik, apa yang kelihatannya mulia, apa yang kelihatannya terhormat, belum tentu itu benar. Nah, apalagi saudaraku yang kelihatannya santun, yang kelihatannya mulia, belum tentu tepat. Ya, ada orang-orang tertentu kalau di Jakarta, di Indonesia, pilih pemimpin yang penting santun, ya kan, yang penting baik. Tapi yang diperhatikan cuma tampak luarnya saja, saudara. Ya, ngomongnya manis, ya kan, kalau ngomong nunduk-nunduk. Tapi banyak orang gak memperhatikan yang di dalam. Banyak orang gak memperhatikan yang internal, karena banyak orang fokusnya ke eksternal. Tetapi saudaraku, ketika Petrus menegur Yesus, bayangin, Petrus menarik Yesus, dia tegur Yesus, jangan itu terjadi, sekiranya itu tidak terjadi kepadamu Tuhan. Kiranya Allah melepaskan kamu daripada hal itu, saudara. Yesus tiba-tiba pandang Petrus, dia gak tinggal diam loh saudara. Yesus gak berdiam diri dalam masa itu. Yesus konfront. Dia mengkonfrontasi Petrus dan dia memandang mata Petrus eye to eye, heart to heart. Dan dia saudaraku, bayangin, dia rebuke Petrus, tapi dia gak berfokus kepada statement Petrus. Tetapi ada hal yang lebih penting, lebih esensi, lebih hakiki yang Yesus address lebih daripada statement dan perkataan Petrus. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Saya ingin bagikan 3 prinsip. Ya. Yang pertama, saudara, Tuhan Yesus tidak memperhatikan saudaraku yang kelihatan. Yesus, saudaraku, tidak memperhatikan saudaraku apa yang dia dengar dari Petrus. Tetapi Tuhan Yesus memperhatikan yang tidak terlihat, yaitu the spirit behind Petrus. Tuhan Yesus memperhatikan saudaraku paradigma, mindset, bahkan hati, bahkan di balik itu semua adalah the spirit behind Peter. Dan Yesus saudaraku melihat, dia memahami pikiran Petrus, perasaan Petrus, kemauan Petrus, yang duniawi, yang egosentris, yang sesat, yang korup, bahkan cenderung satanik. Ya, ini sorry to say, saya harus ngomong. Karena ini firman Tuhan saudaraku yang berbicara. Pikiran kita, pikiran Petrus secara manusia menggambarkan pikiran kita. Dan Yesus saudaraku tidak memperhatikan saudaraku yang kelihatan. Yesus memperhatikan yang tidak terlihat. The spirit behind the thought. The spirit behind the response. Bahkan pikiran, perasaan, kemauan Petrus dia pahami dan dia address itu, dia rebuke itu. Pikirannya yang egosentris, pikirannya yang duniawi, pikirannya yang korup, dan pikirannya yang cenderung satanik. Dari mana saya tahu? Karena Tuhan Yesus tiba-tiba saudaraku rebuke Petrus, murid yang radikal, murid yang dipercaya, murid yang paling dekat dengan dia. Dia rebuke dengan berkata, "Enyahlah iblis." Waduh saudara. Bayangin saudara. Petrus bisa kaget setengah pisan saudara. Tapi Yesus saudaraku ketika dalam moment of truth, the divine moment itu saudara.
Ingat, divine moment itu nggak selamanya itu indah, nggak selamanya itu angin sepoi-sepoi, nggak selamanya Tuhan bicara dengan tenang, dengan lembut. Tapi ada kalanya moment of truth, divine moment, Yesus datang menghardik saya dan saudara dan berkata, enyahlah engkau iblis. Saudara, ketika saya baca renungkan ayat ini, saudara, wow. Kalau saudara punya gembala, saya deh gitu ya, gembala saudara yang dipercayakan Tuhan. Lalu saya lagi download isi hati saya. Ya kan? Saya akan melakukan begini, saya akan melakukan begini, saya punya visi, saya punya mimpi begini. Lalu saya akan menderita, saya akan mengalami banyak hal, saya akan mati, saya akan begini. Itu adalah visi dan misinya Tuhan Yesus kan. Lalu tiba-tiba ada salah satu murid saya yang paling dekat, yang saya percaya, tiba-tiba nggak setuju sama saya gitu loh. Tarik saya, lalu ngomelin saya di depan. Kayos, jangan itu, jangan lakukan itu, nggak bener itu, begini. Lalu saya biasanya kan saya cuma senyum, lalu saya bilang, oh gitu ya sudah, kita doakan ya baik-baik ya. Ya itu kan kalau gembalanya orang Jawa kan gitu kan. Tapi kalau saya, saudaraku, seperti Tuhan Yesus, lalu saya hardik saudara, lalu saya bilang, enyah kamu iblis. Gimana tuh pendapat saudara? Ada orang kan bilang, ini Tuhan Yesus nih nggak sopan nih, nggak santun nih, pemimpin kok begitu, ya kan? Juru selamat kok begitu, ngomongnya kasar gitu kan. Lalu saudaraku, banyak orang saudaraku pasti akan tercengang ketika Yesus menegur Petrus, murid yang dikasihi, saudaraku, tanpa babi pun, tanpa basi-basi. Itu sebabnya saudaraku, dari sini kita melihat prinsip Tuhan Yesus memperhatikan yang tidak terlihat. Tuhan Yesus memperhatikan saudaraku pikiran, perasaan, respon yang cenderung duniawi, cenderung egosentris, cenderung saudaraku korup dan satanik. Karena iblis selalu memakai pikiran dan perasaan kita. Karena iblis masih bisa bermain di area jiwa kita. Dia akan pengaruhi kita dengan pikiran-pikiran. Dia akan pengaruhi kita dengan perasaan-perasaan. Iblis masih bisa mempengaruhi di area jiwa. Karena setiap kita memiliki jiwa yang corrupted. Setiap kita memiliki jiwa, saudaraku, pikiran perasaan kita yang sudah terluka. Yang sudah saudaraku terpapar, saudaraku, dengan dosa. Bahkan saudaraku, saya pernah khotbah, saudaraku, topik transformasi hati. Kalau saudara masih ingat. Ada 2 akar dosa, 2 saudaraku perilaku yang seringkali menjadi momok dan masuk ke alam bawah sadar kita, yaitu pola asuh yang salah dan pola dosa yang kita lakukan sejak kita kecil. Kalau pola asuh kita, saudaraku, yang kita terima dari orang tua kita salah, duniawi, maka itu akan terbawa sampai kita besar, sampai kita mungkin sudah melayani, sampai kita jadi hamba Tuhan. Pola asuh yang diterima dari orang tua kita. Orang tua pola asuhnya ada 4 ya, ekstrimnya saya udah pernah ajar itu. Kita terima itu, saudara. Ketika kita punya suami, punya istri, punya anak, anak-anak kita sudah bertumbuh, anak-anak kita jadi remaja, Tuhan pakai mereka itu untuk mereveal sebenarnya dari apa yang ada dalam hati kita. On the foundation, seperti apa kita bangun rumah kita. Tuhan pakai orang-orang di sekitar kita, suami, istri kita, anak-anak kita, situasi, kondisi, untuk mereveal apa yang ada dalam alam bawah sadar kita. Pola dosa, pola asuh yang salah. Kalau kita mau menang sendiri, kita mau diterima, kita saudaraku takut, kita mudah cemas, perkataan kita negatif, kita mau ngatur, bahkan saudaraku seperti Petrus, lebih merasa Tuhan daripada Tuhannya sendiri. Lebih merasa dia sebagai guru daripada gurunya sendiri. Ya bayangin, maka dia bisa khotbahin Yesus, dia bisa ngomelin Yesus, dia tegur Yesus, dia tarik Yesus ke pinggir, dia bilang, itu nggak akan terjadi, nggak boleh seperti itu. Dia mau paksakan kehendaknya, dia mau paksakan pikirannya, dia mau paksakan kemauannya, saudara. Saudara, tapi dalam momen itu Yesus, saudaraku, nggak kompromi. Untung Yesus bukan lahir di Jowo, saudara, ya. Dia lahir, saudaraku, di tanah Yahudi. Dia ngomong apa adanya, dia bicara apa adanya, dia ngomong, enyah kamu iblis. Saya berdoa, saudaraku, hari-hari ini
kebenaran tolong jangan dikompromi. Ya. Rencana Allah, visi Allah jangan dikompromi. Yesus sedang melakukan kebenaran. Yesus sedang melakukan rencana dan visi Bapaknya, visi ilahi. Yesus sedang berjalan dalam ketetapan ilahi. Tetapi ingat, iblis, saudaraku, tidak suka kalau Yesus mati, karena iblis tahu kalau Yesus mati di atas kayu salib, saudaraku, rencana Bapa surgawi akan genap. Yesus di atas kayu salib berkata, "It is done, it is finished," sudah selesai. Itu sebabnya, saudaraku, iblis dia pakai berbagai macam cara. Dia pakai Petrus untuk menghalangi. Dia pakai, saudaraku, imam-imam kepala, tua-tua, ahli Taurat. Saudaraku, ingat, tokoh-tokoh agama, pemimpin-pemimpin, murid-murid yang radikal. Itu juga masih bisa dipakai oleh si jahat. Supaya rencana Allah digagalkan. Tetapi, saudaraku, di sini Yesus tahu visinya, Yesus tahu kehendak Bapaknya, Yesus berjalan dalam purpose, Yesus berjalan dalam destiny. He is God of destiny. Dia, saudaraku, tahu the purpose, dia tahu visinya, dia tahu apa yang menjadi isi hati Allah. Dan dia berjalan dalam kebenaran, dia nggak kompromi. Dia mudah sekali deteksi, saudaraku, the spirit behind Peter. Pikiran, perasaan, egosentrisnya yang corrupted, yang cenderung satanik. Dan dia nggak berkata, "Hai Petrus, enyah engkau, pergi sana, kamu minggir dulu, sabat dulu 1 hari, doa dulu, puasa dulu, kamu tidur dulu deh, resting, makan dulu." Dia nggak ngomong gitu. Dia langsung ngomong apa adanya, "Enyah kamu iblis dari hadapan." Waduh, saudara. Itu sebabnya kalau saya sebagai gembala ngomong begitu sama saudara, jangan kepahitan. Ya, saya nggak pernah menegur keras. Ya, saya coba usahakan, saudaraku, tiap kali ada konfrontasi saya mendoakan orang itu, saya approach orang itu, saya educate orang itu, saya ajarin orang itu. Kalau masih terus-terusan, saya harus exercise my leadership dan saya harus ngomong sama orang itu, saya akan tegur orang itu. Tapi ada kalanya orang itu juga nggak mau ditegur. Tapi orang itu yang mau ditegur, dia akan mendapatkan, saudaraku, isi hati Tuhan. Yang kedua, dari hal ini kita bisa mempelajari, saudaraku, yang pertama, Yesus memperhatikan yang tidak terlihat, ya, yaitu spirit behind that, pikiran, perasaan yang bisa duniawi, egosentris, kemauan, ketakutan, kebingungan, bahkan cenderung satanik karena dikuasai oleh rencana bahkan pikiran si jahat. Dan Yesus langsung rebuke dia, "Enyah iblis." Yang kedua adalah pikiran dan respon saya dan saudara itu bisa menjadi batu sandungan untuk rencana Allah digenapi. Catat itu baik-baik. Ya. Pikiran, respon kita, ya, itu bisa jadi batu sandungan bagi rencana Allah digenapi. Itu sebabnya, saudaraku, kalau pikiran saya dan saudara, perasaan saya dan saudara, ya, tidak diselaraskan, tidak diparalelkan dengan isi hati Tuhan dan rencana Allah, perasaan Allah, maka sekalipun saudara pemimpin, sekalipun saudara murid yang radikal seperti Petrus, itu tetap bisa menjadi batu sandungan untuk rencana Allah genap. Yesus sendiri yang bilang sama Petrus, "Enyahlah engkau iblis, engkau jadi batu sandungan bagiku." Wah, ini level kedua, saudara. Yang pertama, iblisnya ditengking, ditegor. Ingat loh, saudara, ya. Ketika Yesus bilang, "Enyahlah engkau iblis," saudaraku, belum tentu dia benci sama Petrusnya. Saya tanya, dia sayang nggak sama Petrusnya? Sayang. Karena Yesus sayang kepada semua murid-muridnya. Oh, seorang pendosa aja disayang kok. Tapi yang dia address adalah demonic spirit, satanic spirit yang menguasai pikiran dan perasaan Petrus. Itu yang ditengking. Kata "enyahlah engkau iblis" ini sama persis dengan Matius pasal yang keberapa tuh, keempat atau awal, ketika Yesus setelah dia berpuasa lalu dibawa roh kepada gurun, lalu dicobai oleh iblis, ya, untuk terjun, untuk merubah roti, batu jadi roti untuk menyembah dia. Yesus cuma bilang hal yang sama, "Enyahlah engkau iblis." Kata-kata itu sama dengan yang dipakai ketika dia mengusir Petrus, "Enyah engkau iblis." Lalu yang kedua, saudaraku, prinsip yang kedua kita move on, ya. Pikiran, perasaan kita itu bisa dipakai oleh si jahat untuk jadi batu sandungan bagi rencana Allah genap.
Yesus bilang sama Petrus, kamu jadi batu sandungan buat aku. Waduh saudara, coba kalau pendetamu, orang tuamu, manajermu bilang gitu sama saudara. Saudara ditegur di depan orang, kamu nih setan nih, kamu iblis, minggir kamu dari saya. Kamu nih batu sandungan buat saya. Waduh saudara, muka mau taruh di mana? Bener nggak? Saudara pasti akan accuse balik orang seperti itu. Ini pemimpin model apa nih? Nah, saudara hati-hati kalau kita, saudaraku, seringkali kita blaming sana sini, ya kan? Kita lihat nih. Waduh, saudara, COVID merebak lagi second wave di Victoria. Waduh, saya lihat orang-orang itu accuse premiernya, jelek-jelekin pemimpinnya. Ya itu, pemimpin kan seringkali jadi sasaran tembak gitu. Ya kan? Scott Morrison bikin kebijakan gini, disikat di sana sini gitu kan. Padahal saudara harus ngerti, pemimpin saudara itu memikirkan yang terbaik. Pemimpin saudara itu berjalan dalam pimpinan dan tuntunan. Memang nggak bisa menenangkan semua orang. Tetapi saudaraku, banyak orang juga yang hari ini saudara lihat di Amerika, saudara lihat di Australia, banyak demonstrasi orang nggak mau pakai masker, nggak mau PSBB, nggak mau saudaraku social distancing. Ada aja, itulah manusia saudaraku, karena terlalu independen, terlalu bebas, terlalu saudaraku merasa bisa menjadi lebih Tuhan daripada Tuhan. Ya, lebih hebat daripada premier aslinya, lebih hebat daripada prime minister aslinya. Ya itulah seperti Petrus. Dia merasa lebih hebat daripada gurunya, lebih hebat dari Tuhannya. Dia bisa ngomongin, bisa ngotbahin Yesus, marahin Yesus di depan orang. Ini menunjukkan hari-hari ini corrupted mind, corrupted heart, corrupted respon dalam hati saya dan saudara. Kalau kita masih memaksakan kemauan kita, kita masih memaksakan keinginan kita, paradigma kita, tanpa kita ngerti global picture, tanpa kita ngerti visi ilahi, tanpa kita ngerti kebenaran Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan Yesus menegur Petrus, kamu jadi batu sandungan bagiku. Saudara tahu Petrus itu artinya apa? Ada yang mau tulis di chat box sambil saya minum dulu. Petrus artinya apa? Ada yang tahu? Petrus itu artinya batu karang. Ya nih ada yang tulis nih batu karang, betul. The rock, ya, upon this rock I will build my church. Ya kan? Saudara, luar biasa, batu karang itu semestinya jadi fondasi yang kokoh di mana Yesus mau membangun jemaatnya. Yesus adalah batu karang yang besar, yang teguh. Petrus adalah batu karang yang kecil. Tapi batu karang itu yang seharusnya jadi fondasi yang kokoh di mana orang lain melihat dan bahkan memijak, saudaraku. Ya, di atas batu karang itu dia berpijak, dia membangun saudaraku rumahnya, bait Allah yang kokoh. Tapi ternyata batu karang itu bisa jadi batu sandungan. Nah, bayangin saudara, orang jatuh tersandung itu karena batu loh saudara. Itu sebabnya saya berdoa sungguh-sungguh engkau para pemimpin, para pekerja jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan mau jadikan kita itu batu-batu karang yang kecil, yang kuat, yang kokoh. Sehingga kita bangun hidup kita di atas batu karang, yaitu kebenaran firman. Tapi kalau kita nggak pulih, kita nggak dewasa, kita nggak kenakan pikiran dan perasaan Kristus seperti di Filipi berkata, hendaklah pikiranmu seperti pikiran Kristus, hendaklah kau punyai perasaan Kristus. Kalau kita nggak punya pikiran Kristus, perasaan Kristus, maka kita akan bawa pola dosa, kita akan bawa pola asuh yang salah, kita bawa karakter-karakter kita bawa nilai-nilai duniawi. Kau bisa tetap melayani, kau bisa datang ke gereja, bahkan kau bisa jadi pendeta, pemimpin sekalipun. Tapi saudaraku, pikiran, perasaan, nilai-nilai hidupmu nggak ada bedanya dengan orang duniawi. Dan Tuhan akan tegur kita, kamu jadi batu sandungan. Oh saudara, saya ketika ngerenungin ini, saya bertobat di hadapan Tuhan. Tuhan ampunin saya, bukan dengan posisi, bukan dengan kehebatan, tapi Tuhan biarkan kau pakai hidupku, jangan jadi batu sandungan untuk rencana Allah genap, tapi jadi hidupku Tuhan untuk sepakat
dengan apa yang ada di hatimu dan isi hatimu. Walaupun itu sukar. Walaupun jalan Tuhan itu jalan via dolorosa. Jalan penderitaan, jalan harus disiksa, disalib, dibunuh. Tetapi saudaraku, itu adalah jalan Tuhan. There is nothing, saudaraku, yang kita bisa dapatkan kemuliaan tanpa suffering. Kita nggak bisa dapatkan honor and glory tanpa sacrifice. Itu jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Tapi Petrus pada saat itu belum memahami. Petrus belum mengerti. Itu sebabnya saudaraku, dengan arogansi dia, dengan pikiran perasaan dia bluntly speaking, dia berani tegur gurunya dan rajanya. Karena ada sebuah agenda pribadi, ketakutan pribadi, pemikiran-pemikiran, perasaan-perasaan dia yang ternyata Tuhan Yesus rebuke, dan itu bisa jadi batu sandungan untuk rencana Allah genap. Nah, kenapa saudara? Kenapa? Pertanyaannya kan gini, kenapa Petrus menjadi batu sandungan? Karena di balik ini ternyata Petrus itu memiliki paham yang namanya anti penderitaan. Ya. Anti penderitaan. Petrus tidak mau Tuhan Yesus itu menderita. Petrus tidak mau Tuhan Yesus itu saudaraku disalib. Ini ada yang bilang nih di chatbox, Petrus itu apa artinya? Petrus penembak misterius. Ini menunjukkan umurnya nih. Zaman dulu waktu saya remaja pemuda, zamannya Presiden Soeharto itu ada Petrus tuh, ya, penembak misterius. Saudara berani macam-macam ya sama pemerintahan Soeharto, tiba-tiba besok udah nggak ada aja, ada Petrus, ya, penembak misterius. Oke, sampai mana tadi saya? Jadi lupa. Oke, Petrus anti penderitaan, ya. Dia, saudaraku, anti penderitaan. Dia nggak mau melihat Tuhan Yesus, saudara, disalib. Dia nggak mau Tuhan Yesus, saudaraku, menderita. Ya, ini sebenarnya jujur menggambarkan kepada kita sebenarnya itu adalah diri kita sebagai manusia. Semua manusia, saya rasa, bukan hanya Petrus, itu anti penderitaan. Benar nggak? Kalau saya bisa memilih untuk menderita sama untuk nyaman, saya nggak akan seeking pain, saya nggak akan seeking suffering, saya akan seeking pleasure, saya akan seeking comfort, saya akan seeking happiness. Sampai-sampai ada movie-nya, The Pursuit of Happiness. Setiap orang mencari kebahagiaan, setiap orang mencari rasa nyaman, setiap orang mencari rasa bahagia. Betul, saudara? Saudara menikah, kalau saya tanya dalam konseling pernikahan, kenapa saudara mau menikah? Saya mau bahagia, Kak Yos. Oh, puji Tuhan. Kenapa kamu mau punya anak? Saya mau lebih bahagia. Kenapa kamu pindah ke Sydney? Saya mau lebih berbahagia. Ya. Tapi kenyataannya di Sydney harus menderita. Ya, menikah awalnya bahagia, lama-lama menderita juga, gitu kan. Punya anak, lama-lama menderita juga. Ya Tuhan pakai semuanya. Kan kita sebagai manusia nggak bisa lepas daripada penderitaan. Ya. Nah, Petrus itu orang yang sangat jujur dan menggambarkan the condition of our heart sebenarnya. Dia orang yang anti penderitaan. Dia nggak mau Yesus menderita. Dia nggak mau, dia malu kalau gurunya ditangkap, menderita, disalib. Karena pemikiran dia, Mesias. Nah perhatikan, kalau saudara baca ayat-ayat di atasnya, Yesus setiap kali menyembuhkan orang, memulihkan orang, Yesus berkata, jangan bilang siapa-siapa kalau saya ini Mesias. Please keep it this for you only. Karena saudaraku pada zaman itu, saudara harus tahu konteksnya. Banyak orang yang menantikan Mesias, juru selamat yang diurapi, itu adalah berkaitan dengan posisi, berkaitan dengan otoritas, berkaitan saudaraku dengan pemerintahan yang akan membebaskan bangsa Israel dari Romawi. Nah, Mesias yang ada dalam pemikiran Petrus, karena Petrus orang Yahudi, adalah Yesus ini benar-benar bertata jadi raja. Yesus ini benar-benar bertata memerintah, membebaskan Israel dari pemerintahan penjajahan Romawi. Kok masa rajanya disalib, menderita, mati? Dia nggak mau. Nah,
Ternyata Yesus datang bukan hanya saudaraku sebagai raja secara fisik, tapi raja secara rohani yang mengampuni dosa, yang menebus umat manusia dari dosa, dari kuk penghambaan, dan dimerdekakan. Dan dia nanti akan datang sebagai raja kemuliaan ketika dia datang kedua kali. Dia tidak datang lagi sebagai juru selamat, tapi dia akan datang sebagai raja kemuliaan dan hakim yang agung. Nah, pemikiran seperti ini Petrus tidak memilikinya, sehingga Petrus saudaraku menjadi batu sandungan buat rencana Allah digenapi. Saudara, hari-hari ini banyak dari antara kita yang seperti Petrus, anti penderitaan. Tetapi Tuhan izinkan penderitaan demi penderitaan untuk membentuk karakter kita, respon kita. Saudara yang susah dalam visa, saudara yang susah dalam keuangan, saudara yang harus saudaraku dalam masa-masa pandemik ini dipotong jam kerjanya, dipotong gajinya, saudara. Banyak hal yang uncertainty, tidak menentu. Mungkin saudaraku bukan hanya dalam konteks pekerjaan dan bisnis, tapi dalam konteks kesehatan, dalam konteks hubungan, dalam konteks saudaraku banyak perkara Tuhan izinkan satu persatu supaya mereveal hati kita. Apakah kita saudaraku tetap benar-benar mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, mentaati Tuhan. Dan kita berkata, ya Tuhan, aku tidak Tuhan lari daripada panggilan-Mu dan rencana-Mu. Justru lewat penderitaan, saudaraku, orang semakin dekat dan mengalami Tuhan. Justru lewat penderitaan, karakter kita bertumbuh. Dan itu adalah waktu persiapan yang terbaik. Saya percaya, saudara, penderitaan seperti ini, saudaraku, yang kita alami tidak sebanding, saudaraku, dengan kemuliaan yang akan kita terima dalam kekekalan. Amin. Banyak orang sudah merasakan suffering di tengah-tengah masa pandemik. Bahkan banyak orang merasakan suffering di dalam masa-masa seperti ini. Orang ngedumel, orang blaming prime minister, orang blaming saudaraku the premier, orang salahkan sana sini, suruh pakai masker nggak mau, bisa demo-demo, saudaraku ya, suruh ini nggak mau. Itu menunjukkan the rebellious, the satanic thought dalam pikiran manusia hari ini. Itu sebabnya gereja jangan tinggal diam. Saya dan saudara harus jadi gereja yang menjadi terang, menjadi garam, mendoakan bangsa ini, mendoakan pemimpin-pemimpin, mendoakan murid-murid, mendoakan anak-anak. Dan bahkan penderitaan yang Tuhan izinkan itu nggak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan beri, yang Tuhan akan reveal ketika kita nanti berjumpa dengan Dia face to face. Amin. Itu sebabnya saudaraku jangan menjadi seperti Petrus, saudaraku, yang akhirnya menjadi batu sandungan. Karena dia ternyata adalah batu karang yang kecil. Tapi sesungguhnya saudaraku, Petrus punya respon yang benar. Nah, ini saya senang sama Petrus. Dia sudah ditengking, kasar banget ya, Tuhan Yesus bilang, "Anyah kamu iblis, kamu jadi batu sandungan." Itu kalau saya jadi Petrus, itu saya bisa ngedumel, saudaraku. Ini Tuhan Yesus gak menghargai saya, Tuhan Yesus kasar banget. Banyak orang yang seperti itu loh. Sudah jadi pemimpin, akhirnya dia lari, dia ngambek, dan akhirnya saudaraku yang rugi siapa? Dirinya sendiri. Yang rugi siapa? Kerajaan Allah. Tuhan Yesus gak pakai Petrus juga bisa kok. Tuhan bisa pakai yang lain. Betul. Makanya kita gak perlu sombong. Kalau Petrus saudaraku gak mau punya respon yang taat, gak mau punya respon yang benar, jangankan Petrus, keledai aja bisa dipakai kok sama Tuhan. Batu aja bisa dipakai sama Tuhan. Nah, banyak orang yang seperti Petrus ketika ditegur sama Tuhan, ditegur lewat proses, ditegur saudaraku lewat pemimpin, ditegur lewat bos, ditegur lewat situasi kondisi, dia gak siap, bahkan dia lari. Dan akhirnya apa saudara? Yang rugi dirinya dan rencana Allah tidak genap. Kerajaan Allah rugi saudaraku sebenarnya. Saya ketemu banyak pemimpin-pemimpin, saudaraku, bahkan ketika saya melayani, ketika saya mahasiswa. Sekarang saya ketemu mereka. Dulunya mereka in the cutting edge of the movement of young people. But now they on the floor. Mereka tiarap. Kasihan, saudara. Saya dengerin ketika saya ngobrol, waduh pahit. Salahin orang, salahin situasi. Aduh, saya bilang kasihan banget. Tapi ketika saya ngomong sama dia, saya sampaikan kebenaran. Ngomongannya bisa sangat rohani banget. Udahlah Yos, lu gak usah menghakimi gue. Gue gak mau dikotbahin. Waduh. Itulah dilematisnya orang. Menyampaikan kebenaran dibilang menghakimi. Ya kan? Ketika kebenaran disampaikan memang sakit saudara. Seperti saya kan pernah sampaikan ya, kebenaran itu seperti suntikan dan firman itu seperti obat. Suntik
Obat itu ditaruh dalam suntikan, dimasukkan, itu sakit. Tapi begitu diterima, cespleng bisa sembuh. Ada prosesnya, bisa sehari, 2 hari, bisa seminggu. Nah, ada kalanya orang hari-hari ini, saudaraku, saya ketemu orang udah gak mau dikhotbahin, udah gak mau dengar firman, udah gak mau, saudaraku, deket-deket hamba Tuhan. Udah pikirannya udah sangat duniawi, corrupted, bahkan cenderung satanik. Yang rugi siapa? Dirinya sendiri. Dan kerajaan Allah sebenarnya rugi karena orang kayak Petrus ini punya potensi besar. Tapi iblis gak tinggal diam, saudara. Bayangin, saya ketemu pemimpin-pemimpin, anak-anak rohani yang saya bina, saya baptis, saya nikahkan dia, saya berkati dia, saya bagi hidup saya, bagi waktu saya, bagi apa yang saya punya, saya nangis bareng sama mereka. Tapi ternyata iblis gak tinggal diam. Ada banyak pemikiran-pemikiran yang kita butuh dipulihkan, kita butuh jujur, kita butuh akui. Dan ketika saudaraku dia gak siap, banyak orang yang akhirnya meninggalkan Tuhan. Akhirnya saudaraku mereka hidup dalam kesia-siaan, hidup dalam biasa-biasa, tidak menggenapi rencana Allah. Dan benar saudara, menjadi batu sandungan rencana Allah digenapi. Tapi akhirnya saudara, Petrus punya respon yang positif sekali. Dia bertobat. Dia bertobat. Walaupun saudaraku pada waktu Yesus saudaraku benar-benar menderita, disalib, ditangkap, dia ternyata gak siap saudara. Hidup kita itu kayak Petrus, kadang-kadang naik turun, naik turun, naik turun. Makanya perjalanan, the journey of disciples of Christ, discipleship journey, itu gak selamanya terus naik, enggak. Naik turun, kadang muter-muter, turun lagi, naik lagi, muter lagi, turun. Tapi Tuhan tetap setia saudara. Tetap Tuhan baik, tetap Tuhan berdaulat, tetap Tuhan menantikan kita. Ingat ketika Yesus ditangkap, Petrus sangkal Yesus. Betul saudara? Petrus sangkal Tuhan Yesus. Itu sebabnya saudaraku ketika Petrus sangkal Tuhan Yesus, dia meninggalkan Tuhan Yesus. Disitulah adalah puncak klimak dia saudara. Tapi saudaraku, apa bedanya ketika Petrus menyangkal sama Yudas menyangkal? Kita harus tahu di sini. Ada sisi teologianya, saya nggak ada waktu untuk menjelaskan. Tapi Petrus menyangkal itu berbeda dengan Yudas menyangkal. Dan luar biasa sekali. Respon Yudas, dia tidak bertobat, tidak berubah, akhirnya dia mati dalam kesia-siaan. Yang rugi siapa? Dirinya sendiri, kerajaan Allah rugi. Dia adalah bendahara, dia orang yang dipercaya, dia pegang duit, tapi dia jual Yesus dengan 30 keping perak. Tapi Petrus saudara, dia sangkal Yesus, tapi dia bertobat. Dan ketika hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan, dia dipenuhi dengan Roh Kudus, dia berani, dia berkhotbah 3.000 orang bertobat. Dan dia baptis orang itu, dia menjadi rasul besar, dia merintis gereja kemana-mana. Dan ketika dia mati ditangkap saudaraku, dia berkata, aku tidak layak mati seperti guru dan rajaku. Karena dia mau mati disalib juga. Dia minta saudaraku mati disalib dengan kepala terbalik di bawah. Sejarah gereja mencatat akan hal itu. Itu sebabnya saudaraku, seorang Petrus yang ditegur sama Tuhan. Seorang Petrus saudaraku yang pikirannya bisa korup, bahkan saudaraku bisa menjadi alat si jahat, alat si iblis, bahkan menjadi batu sandungan untuk rencana Allah. Tetap saudaraku respon hati begitu penting di hadapannya. No matter what happened your background, no matter what happened the circumstances in your life, milikilah punya hati yang punya respon yang benar, yang takut akan Tuhan, yang setia, yang berharap kepada Allah. Sehingga engkau gak jadi batu sandungan buat rencana Allah genap. Sehingga tidak ada rancangan Allah yang gugur dan gagal dalam hidupmu. Tapi semuanya fulfill, semua digenapi, dan engkau akan dipakai Tuhan dahsyat. No matter kegagalan, kesalahan apapun yang pernah kita lakukan. Seperti Petrus. Yang percaya setuju katakan amin. Kasih jempol. Yang ketiga terakhir saudara. Petrus saudaraku tidak memikirkan yang dipikirkan oleh Allah, tetapi memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Lihat ayat yang ke-23. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia.
Yesus menegur Petrus yang ketiga kali. Yang pertama, engkau iblis. Yang kedua, engkau jadi batu sandungan. Yang ketiga, kata-kata Tuhan Yesus kalau sudah perhatikan itu semuanya pakai merah-merah ya. Red letter. Itu adalah perkataan Tuhan Yesus langsung. Direct word. Petrus tidak memikirkan yang dipikirkan Allah, tapi pemikiran manusia. Nah ini. Apa yang dipikirkan manusia sih? Jujur saudara, yang dipikirkan manusia itu selalu untuk egonya, kenyamanannya. Tadi saya udah jelasin ya, Petrus itu anti penderitaan. Dia maunya nyaman, comfort, ya maunya dia happy. Ya persis seperti kita. Kita tinggal di Australia semuanya nyaman, comfort, udah kayak setengah surga di sini. Ya begitu ada penderitaan, begitu ada adjustment, begitu ada tuntutan, wah kita nggak siap, kita bingung melambangkan. Tapi kita harus membiasakan diri kita sebenarnya live in the war zone. Ya, kita harus biasakan diri kita ini hidup seperti dalam zona perang, zona yang simple, ya, zona yang kita ready to the battle. Karena kalau kita nyaman, kita nyantai, ya, kita pikirannya, saudaraku nggak memikirkan pikiran Allah, karena pikiran kita apa yang dipikirkan manusia, ya cenderungnya apa yang dipikirkan manusia. Selalu bicara makanan, minuman, pakaian, ya, yang indah-indah, jalan-jalan, kemudahan, ya, easy going, comfort. Nah, kalau kita selalu memikirkan pikiran yang dipikirkan manusia, kita lupa memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Itu bahaya sebenarnya. Jangan-jangan pikiran kita sudah corrupted. Jangan-jangan kita datang ketemu sama Tuhan Yesus. Yesus juga bilang, "Enyah kamu iblis." Waduh saudara. Coba jujur. Kalau pikiran kita tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Apa yang dipikirkan Allah? Coba renungan. Apa yang ada di pikiran Tuhan? Apa yang ada di perasaan Tuhan? Kalau saudara sekarang berdoa, melekat kepada Tuhan, peluk hati Tuhan, saudara bisa dengerin detak jantung Tuhan. Maka saudara akan mendengarkan the heartbeat of Jesus. The thought, the mind of Jesus. Selalu yang ada dalam pemikiran dan hati Tuhan itu adalah keselamatan jiwa-jiwa. Pemulihan jiwa-jiwa. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kebenaran Tuhan dinyatakan. Selalu yang ada di hati Tuhan adalah kesatuan, unity. Hati Tuhan itu doa Tuhan Yesus agar semua menjadi satu. Apa yang ada di hati Tuhan? Saling menghormati, saling melayani. Suami mengasihi istri, istri melayani tunduk kepada suami, orang tua kepada anak-anak. Jangan sakiti hati anakmu supaya mereka tidak tawar hati. Anak-anak menghormati, mendoakan orang tuanya. Gembala dengan jemaat bersahati bersatu. Karunia-karunia dirilis. Nabi-nabi, rasul-rasul, penginjil, pengajar, guru-guru, gembala-gembala bersatu hati melengkapi tubuh Kristus. Itu hati Tuhan. Apa sih yang ada di hati Tuhan? Apa yang ada di pikiran Tuhan gitu loh. Kalau saudara tanya nanti ketika saudara berdoa, Tuhan, apa yang ada di pikiranmu? Apakah aku pikirkan apa yang ada di pikiranmu? Tuhan mau kita berdoa, saudara. Yesus berkata, tidak sanggupkah engkau berdoa berjaga-jaga 1 jam saja? Kita nih hari-hari lagi winter, doa 10 menit, 5 menit udah ngantuk, saudara. Ya kan? Kita lagi ada COVID, kita takut berdoa. Kita, saudaraku, lagi ada masalah, saudaraku, kita kabur dari Tuhan. Kita cari dengan kekuatan kita sendiri. Hati Tuhan itu berdoa, hati Tuhan itu melayani, hati Tuhan itu saudaraku mempedulikan. Hati Tuhan saudaraku supaya saya dan saudara jangan jadi hamba yang malas dan jahat. Itu hati Tuhan, itu pikiran Tuhan. Dan saya percaya kalau Petrus saja saudaraku tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Dia seorang murid, dia seorang yang dekat sama Tuhan, apalagi kita. Itu sebabnya saudaraku, mari saya dorong setiap kita. Milikilah pikiran Kristus. Baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini saudaraku banyak sekali pikiran-pikiran Allah. Pikiran Kristus tertulis dalam firman-Nya. Setiap pagi, setiap malam. Ketika saudara menghadapi situasi kondisi, baca firman, perkatakan firman, gali firman. Firman Allah bukanlah option tapi sebuah kebutuhan. Ya, di mana kita saudaraku benar-benar mengasihi firman Allah. Kita mau praktekkan pikiran Kristus dalam pikiran kita. Dan kita mau saudaraku alami
segala pikiran Tuhan, rencana Allah, bahkan kehendak Allah yang terbaik itu jadi dan genap dalam hidup saya dan saudara. Saya berdoa sungguh firman kebenaran yang sederhana ini bukan menjadi informasi, tapi menjadi transformasi. Jujur dengan hati kita. Apakah hari-hari ini saudaraku kita gak ngerti rencana Tuhan, maksud kehendak Allah, kebenaran Allah? Apakah kita seperti Petrus yang bisa tarik Yesus ke pinggir, tegur Yesus, marahin Yesus? Karena dia punya pikiran dan perasaan kemauannya sendiri. Dia tidak memikirkan seperti yang dipikirkan Allah, bahkan menjadi batu sandungan. Bahkan saudaraku, ada pikiran-pikiran si jahat yang seringkali menguasai kita. Ketakutan, kekhawatiran, kebingungan, kebencian, mau menang sendiri. Saudaraku, kita perlu tanggalkan, jujur di hadapan Allah hari ini. Dan saya berdoa supaya kita semua di hadapan Tuhan menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid-murid Tuhan yang benar-benar mengenal, mengasihi dan mentaati Tuhan. Amin. Amin. Tundukkan kepala kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman. Engkau begitu mengasihi kami. Engkau begitu Tuhan menerima kami. Engkau juga begitu mengenal kami. Engkau tahu apa yang ada di kedalaman hati kami, perasaan, pikiran, bahkan apa yang ada di bawah alam sadar kami. Tuhan, mungkin kami gak paham, mungkin kami gak mengerti. Tapi Roh Kudus Kau terus reveal, Kau terus berbicara dan tuntun kami. Ada kalanya Tuhan, the divine moment, itu Tuhan tidak seperti yang kami bayangkan. Ketika Engkau datang Tuhan, bukan dengan angin sepoi, bukan dengan perkataan yang lembut dan halus, tapi Engkau rebuke kami. Sama seperti Engkau rebuke Petrus. Tuhan, kami mau jujur. Ampuni dosa kami, ampuni pikiran perasaan kami, ampuni semua kesombongan, kedegilan, kekerasan hati kami. Ampuni Tuhan. Respon-respon yang salah, respon-respon yang jahat, respon-respon yang egois, yang tidak mau penderitaan, yang mau nyaman, mau aman, mau Tuhan supaya kami diterima, didengar. Bahkan seringkali Tuhan, pandangan kami tidak seperti dengan apa yang menjadi mau-Mu dan kebenaran. Tuhan, ampuni kami. Biarkan hari ini hamba berdoa Tuhan. Kalau ada Tuhan, suami-suami Tuhan yang mungkin menyakiti istri-istri. Istri-istri Tuhan yang tidak lagi tunduk kepada suami. Anak-anak Tuhan yang berontak kepada orang tua. Orang tua yang terlalu sibuk Tuhan dengan pekerjaan. Bahkan sebagai jemaat, sebagai murid Tuhan, kami selalu sibuk Tuhan, dan kami gak mendengar Tuhan denyut jantung-Mu. Kami gak memikirkan pikiran-pikiran Kristus. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Roh Kudus, Kau berbicara, teguhkan hati kami. Sehingga hamba berdoa biar kebenaran ini tidak hanya menjadi sebuah informasi, tapi ada sebuah transformasi from the inside out. Jadikan kami Tuhan jemaat yang kuat, yang sehat, yang taat, yang sehati sepikir, yang mengenal Engkau, yang sepakat dengan pikiran Kristus, sepakat dengan perasaan Kristus. Kami gak mau bawa Tuhan posisi kami gak mau bawa prestasi kami. Semua di hadapan Tuhan itu nothing. Yang Kau lihat adalah hati kami, respon kami, penyerahan kami, ketaatan kami kepada-Mu. Tuhan, kami bawa hidup kami di atas mezbah. Biar ini menjadi persembahan yang kudus yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba selesai sampaikan yang Tuhan titipkan. Roh Kudus Kau yang menteraikan firman-Mu dalam loh hati kami. Supaya kami semua bukan hanya saja diberkati, tapi kami boleh dikuatkan menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Buat saudara, Engkau yang hari ini mengambil keputusan. Engkau yang mau menjadikan hatimu menjadi hati yang subur. Engkau yang mau untuk memikirkan pikiran-pikiran Kristus. Engkau yang mau mulai merasakan perasaan-perasaan Kristus. Engkau yang mau bahwa hidupmu tidak menjadi batu sandungan untuk rencana Allah genap. Engkau yang mau berkata, Tuhan, pakai hidupku untuk menggenapi semua isi hati.
Ketika Engkau berjumpa dengan aku, Engkau tidak tegur dan tidak mengusir aku, tapi Engkau menerima aku sebab aku berjalan dalam perkenanan Bapa. Kalau itu menjadi doamu, kerinduanmu, taruh tanganmu di atas hatimu. Taruh tangan. Ambil waktu ini 1 menit berdoa di hadapan Tuhan. Bawa hidupmu, bawa hatimu di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, dimanapun kami berada, hamba berdoa Tuhan, jamah setiap hati yang terbuka, tangan-tangan yang ditaruh di atas hatinya. Di dalam nama Yesus Tuhan. Bapa, yang Tuhan rindukan adalah sebuah hubungan dan ketaatan. Tetapi kami sebagai manusia seringkali mencari hal-hal yang lain. Roh Kudus ingatkan kami, tuntun kami, jadikan tanah hati kami subur, jadikan hidup kami menyenangkan hatimu, berkenan di hadapan Tuhan. Dan hidup kami tidak menjadi batu sandungan, tetapi menjadi batu karang yang teguh untuk hidup kami kokoh. Bahkan orang lain boleh diteguhkan, dilayani, diberkati lewat hidup kami. In Jesus name. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin.